terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Selamat pagi anak ibu sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu Ape di mata pelajaran kimia. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang asam dan basa. Sebelum kita akan membahas lebih jauh lagi apa itu asam dan basa, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian asam dan basa dengan sederhana untuk mengungkapkan pendapat dengan jelas. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengenal contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari dengan rela berkorban untuk menyumbangkan ide-ide yang dimilikinya. Yang ketiga, siswa dapat menentukan pH asam dan basa dengan rajin dan giat untuk mendesain pekerjaan secara bertahap. Untuk itu, terima salam ibu, salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Asam dan basa banyak sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh asam dan basa, ibu akan menjelaskan sedikit saja terkait tentang asam dan basa. Asam secara umum itu bersifat masam dan pH-nya itu biasanya lebih kecil daripada 7. Sedangkan untuk basa, dia itu bersifat pahit pada umumnya dan pH-nya itu lebih besar daripada 7. Nah, ini ada jeruk, kopi, dan susu, soda, dan sabun. Untuk contoh-contoh tersebut, yang manakah yang termasuk golongan asam dan yang termasuk dalam golongan basa? Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Ke dalam mengukur pH dari asam dan basa yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada diberikan yaitu pH meter. Nah, pH meternya ini ada yang asam, yaitu kita sudah pelajari sebelumnya kalau asam itu pH-nya itu di bawah 7 dan untuk basa itu sendiri yaitu di atas 7. Dan di sini juga diberikan larutan-larutan yang akan kita ukur pH-nya. Ini ada salah satunya ada darah, ada susu, ada kopi, ada soda, dan lain-lain. Di sini ada juga keran air. Nah, keran air ini nanti berfungsi untuk ketika kita menambahkan larutan yang akan kita ukur pH-nya, kemudian kita tambahkan lagi air, apakah air yang kita tambahkan itu berpengaruh atau tidak terhadap pH yang akan kita ukur. Kita mengukur pH dari air yang sering sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada air, kemudian kita tambahkan air. Kita menambahkan airnya itu besarnya bebas, kita ini kasih setengah liter. Kemudian kita tarik di sini, apakah pH-nya itu di atas 7 atau di bawah 7. Nah, ternyata untuk air yaitu pH-nya sebesar 7. Mau kita tambahkan air menjadi 1 liter pun, yaitu pH-nya tetap sebesar 7. Jadi untuk air itu pH-nya netral yaitu 7. Kemudian kita buang lagi, ini adalah keran untuk membuang larutan yang kita ukur. Selanjutnya kita mengukur susu. Nah, kita ukur susu itu pH-nya dia itu asam atau basa. Kita tambahkan susu. Nah, setelah kita tambahkan susu, kita mengukur pH-nya. pH untuk susu yaitu 6,5. Berarti dia itu asam. Kita lihat, kita tambahkan lagi air. Apakah penambahan air akan berpengaruh terhadap pH? Nah, kita tambahkan, ternyata pH-nya itu menjadi 6,7. Jadi, untuk susu kita ukur pH-nya sebesar 6,5. Ketika kita tambahkan air, dia akan naik menjadi 6,76. Selanjutnya kita mengukur larutan yang lain.
Nah, di sini kita ukur lagi, yaitu kopi. Kopi ini apakah dia asam atau basa? Kita lihat lagi. Cukup. Jadi kita ukur dia, pH-nya yaitu sebesar 5. Jadi kalau 5 yaitu bersifat asam. Kita tambahkan air, kita lihat apakah berpengaruh atau tidak terhadap pH. Ternyata pH-nya menjadi 5,4. Itu artinya kopi ketika kita tambahkan air, pH-nya menjadi naik. Selanjutnya kita ambil contoh lain lagi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita ambil pencuci tangan. Kita tambahkan. Setelah itu kita ukur pH-nya. Ternyata sabun pencuci tangan itu pH-nya 10. Artinya dia itu bersifat basa. Kita tambahkan air, apakah berpengaruh atau tidak? Nah, jadi pH-nya itu turun menjadi 9,5. Walaupun pH-nya turun, tapi untuk sabun pencuci tangan dia itu tetap bersifat basa. Kita ambil contoh lain lagi yang umum kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang lain lagi, jus jeruk. Nah, jus jeruk ini dia itu bersifat asam atau basa. Kita lihat. Ternyata untuk jus jeruk itu sendiri dia itu pH-nya sangat asam, itu ada di bawah 7, yaitu sekitar 3,5. Kalau kita tambahkan air, kita encerkan dia, yaitu menjadi 3,96. Jadi penambahan air seberapa banyak pun ini tidak akan terlalu banyak untuk mempengaruhi pH-nya. Kita lihat lagi. Ini ada pembersih lantai, pencuci tangan, darah. Nah, kita lihat darah ini dia itu asam atau basa. Cukup, kemudian kita ukur. Ternyata darah itu 7,4. Jadi dia itu bersifat basa. Kita lihat di sini, mau seberapa banyak pun kita tambahkan darah, yaitu pH-nya tetap 7,4. Kecuali kita tambahkan air, kita encerkan dia, pH-nya akan turun menjadi 7,25. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika asam kita tambahkan dengan air, kita encerkan dengan air, pH-nya itu akan menjadi naik atau lebih tinggi. Tapi untuk basa, ketika kita ukur suatu larutan bersifat basa dan kita tambahkan air atau kita encerkan, pH-nya itu turun. Jadi ada beberapa contoh yang sudah Ibu tadi jelaskan yang dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami ketiga tujuan yang sudah Ibu jelaskan tadi sebelumnya. Untuk itu, terima salam Ibu, salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.